Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang diberikan hidayah sempurna, sehingga kita semuanya senantiasa memuja dan memuji Allah, beribadah hanya kepadanya, memohon pertolongan hanya kepadanya sepanjang hayat kita, dan semoga kita semuanya diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari kita di bulan Ramadan ini menjadi hari-hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mampu memaksimalkan seluruh kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah sekemampuan kita yang bisa kita lakukan secara maksimal di bulan Ramadan ini. Allahumma taqabbal jami'a a'malina. Ya Allah, terimalah seluruh amal-amal kami di bulan ini. Semoga menjadi amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak di yaumul hisab. Allahumma amin. Ngaji sore pada kesempatan kali ini edisi Kamis 7 Mei 2020 atau bertepatan dengan 14 Ramadan 1441 Hijriah, merupakan kesempatan yang sangat spesial bagi saya untuk menyapa seluruh santri, orang tua, para jamaah, semua kaum muslimin yang dari awal kita semuanya sepakat untuk mendirikan pondok pesantren Mimbar Hufaz di Kampung Lubang Buaya, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Awal tahun 2009 Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada saya dan juga kepada teman-teman yang lain, terutama pada waktu itu yang bergabung di lembaga dakwah Al-Mimbar. Ada Ustadz Juju Ustadz yang lainnya yang sangat banyak, wabil khusus almarhum Ustadz Rahmat Fadilah. Saya diberikan amanah pada waktu itu untuk fokus di lembaga dakwah, walaupun secara pribadi saya lebih condong memilih fokus di bidang kaderisasi dan pendidikan. Maka alhamdulillah wa syukrulillah, saya pun dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ustadz Saiful, sahabat lama saya dari tahun 1999. Saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir pada waktu itu. Alhamdulillah, gayung bersambut
Allah Subhanahu wa taala pertemukan saya dengan beliau baik secara jasad ataupun secara ide dan idealisme untuk membangun pondok pesantren yang pada waktu itu belum tahu namanya apa, ya. Qadarullah, Allah takdirkan saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Bunda Jauharah Bawazir. Beliau mewakafkan sebidang tanah 1000 meter di Kampung Lubang Buaya, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Tahun 2009 tempat itu masih hutan, masih banyak pohon-pohon besar, bahkan orang yang ada di sekitar situ pun masih sangat jarang keluar rumah jika sudah azan maghrib berkumandang. Maka bagi saya dan teman-teman yang lain, ini merupakan sebuah anugerah, ya, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk merealisasikan segala mimpi dan idealisme pada waktu itu yang sangat ingin mengabdi kepada masyarakat, kepada umat, kepada bangsa dan negara ini melalui jalur pendidikan. Dan alhamdulillah wa syukrulillah, awal tahun 2009 kita bincangkan seperti apa konsep pendidikan yang akan diterapkan di pesantren yang akan didirikan. Alhamdulillah, pada waktu itu pula saya sudah terbiasa mengadakan majelis Quran dari satu masjid ke masjid yang lain, yang akhirnya majelis Quran tersebut saya pusatkan di Masjid Al-Hidayah di Cibitung. Dari situ terus diskusi bersama jamaah dan juga diskusi secara internal terus dilakukan. Alhamdulillah tahun 2010 pondok pesantren Mimbar Hufaz telah berdiri dan telah dimulai dengan 20 santri awal, ya, santri putra yang hari ini alhamdulillah wa syukurulillah alumni-alumninya sudah menyebar ke seluruh Indonesia, menyebar bahkan ke seluruh dunia. Dan ada di antara mereka pula yang sudah memiliki generasi selanjutnya, ya. Jadi bukan hanya mereka melanjutkan kuliah, akan tetapi juga melanjutkan perjuangan berikutnya, membina rumah tangga. Ini tentu saja dinamika yang sangat luar biasa dan kenangan sangat luar biasa, ya. Tahun 2010 kita mulai perjuangan itu di angkatan pertama, dan hari ini tahun 2020. Jika tahun 2009 mulai dibangun, kemudian tahun 2010 mulai angkatan pertama, ternyata tahun 2020 Allah Subhanahu wa taala jadikan pesantren itu kita sudah ratakan. Pondok pesantren Mimbar Hufaz hanya tinggal kenangan, karena memang kita sudah ratakan dengan tanah. Ada orang yang bertanya, Ustadz, kenapa diratakan pesantrennya? Bukankah itu tempat anak-anak menghafal Quran? Bukankah itu tempat di mana generasi-generasi harapan umat Islam di masa yang akan datang disemai, dibina, dijaga, terus ditumbuh dan dikembangkan keimanannya, pemikirannya, life skillnya, dan yang lain-lain? Maka saya jawab kepada siapapun, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan pondok pesantren Mimbar Hufaz digusur karena pemerintah pusat mengadakan proyek pembangunan jalan tol. Walaupun beritanya memang sudah dari 2 tahun yang lalu, tapi kita tahan agar pondok pesantren tidak diratakan, karena memang kita belum ada hitung-hitungan penggantian, sehingga kita bingung kita harus kemana pindah, harus dipindahkan kemana seluruh santri-santri. Alhamdulillah akhir tahun 2019, ya, dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita terus negosiasi dengan pihak jalan tol. Alhamdulillah awal tahun 2020
semuanya selesai dan terus kita urus sampai realisasi di bulan Maret ya. Kemudian sepanjang bulan Maret kita urus legal formalnya ya, semua persidangan sampai KUA kabupaten, kemudian provinsi, pihak BPN dan seterusnya. Dan alhamdulillah dari perjalanan panjang pengurusan pengalihan dinamika pondok pesantren Mimbar Hufaz, alhamdulillah selesai. Dan saya menyampaikan kepada pihak jalan tol, insya Allah kita akan bongkar ya dengan ikhlas, ridha, karena kita semuanya sudah selesai, semua kewajiban kedua belah pihak sedang dituntaskan, terutama masalah surat menyurat ya, surat sertifikat wakaf tanah, kemudian yang lain-lainnya sedang diurus oleh BPN dan itu adalah kewajiban dari pihak jalan tol dan kita akan terus sampai tuntas. Adapun secara fisik, karena pihak jalan tol dituntut untuk segera menyambungkan jalur tol Cimanggis Cibitung, maka kita dari pesantren, terlebih ini kondisinya lockdown, di pesantren juga kosong, tidak ada santri yang menetap di pesantren, maka saya secara pribadi legowo untuk segera meratakan pondok pesantren Mimbar Hufaz yang ada di Kampung Lubang Buaya, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Sehingga ini menguntungkan kepada dua belah pihak ya, kepada pihak jalan tol diuntungkan karena kita sudah mempersilahkan. Bagi kita juga ya saya anggap untung saja ya, karena memang penggantian sudah selesai ya, semua area di atas tanah wakaf pondok pesantren Mimbar Hufaz diganti oleh pihak jalan tol sebanyak kurang lebih 3 miliar. Kemudian tanah di Kampung Telajung, Desa Telajung, Kecamatan Barat, Kabupaten Bekasi. Nah, ke depan kepada siapapun ya, saya informasikan bahwa pondok pesantren Mimbar Hufaz yang di Kampung Lubang Buaya sudah kita pindahkan secara total. Nah, adapun pemindahannya ini kita menjadi 3 tempat ya. Kenapa 3 tempat? Pertama, seluruh pondok pesantren Mimbar Hufaz saya sudah alihkan ke Karawang. Karena memang di Karawang saya pun sudah merintis dakwah dan tidak mungkin itu ditinggalkan. Walaupun merintis, yang namanya merintis masih dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit. Tapi yang namanya perjuangan, jika layar sudah terbentang, maka pantang surut ke tepian. Jika niat dakwah sudah dikibarkan, maka kita tidak boleh mengurungkan. Saya selalu mengatakan perjuangan harus tuntas sampai tetes darah penghabisan kita, sampai kita mati. Insya Allah perjuangan harus dilanjutkan. Dan banyak amanah awal yang diberikan oleh Bunda Jauharah Bawazir. Beliau ini adalah penemu model sistem pendidikan Bunyan yang secara kualitas akademis sudah beliau presentasikan di Universitas Negeri Jakarta, atau zaman dulu disebutnya dengan IKIP Jakarta. Dan apresiasi pemerintah kepada beliau adalah dengan memberikan kesempatan kepada Bunda Jauharah Bawazir untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, beliaulah yang memberikan ide konsep dasar dari sekolah Bunyan ini. Selain itu juga beliau mewakafkan sebidang tanah untuk pengembangan model pendidikan Bunyan ini awalnya ya. Jadi kenapa ada Mimbar Hufaz, kenapa ada sekolah Bunyan? Sejarahnya memang Mimbar Hufaz itu karena awalnya saya ada
membantu dakwah di Yayasan Al-Mimbar. Maka sebagai kenang-kenangan saya kepada mereka, saya jadikan nama mimbar itu sebagai nama pesantren. Kenapa Hufaz ada jadi mimbar Hufaz? Hufaznya karena saya yang bodoh ini, yang lemah ini, yang awam ini sangat-sangat ingin ya diri saya ya minimal benar baca Al-Fatihahnya. Anak-anak saya hafal Quran, faham Al-Quran 30 juz, dan saya pun ingin mengkader para penghafal Quran yang mereka betul-betul cinta Al-Quran secara batinnya, secara lafadznya ataupun secara tafsirnya, pemaknaannya, sehingga mereka jadikan itu sumber hidayah ya di dalam melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan, bahkan dalam dakwahnya dan dalam perjuangannya. Karena saya di antara orang-orang yang yakin siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mereka tidak akan pernah tersesat. Maka ini amanah yang harus saya pegang, saya harus rawat, saya harus terus perjuangkan sampai akhir hayat saya. Maka sampai hari ini Pondok Pesantren Mimbar Hufaz, alhamdulillah wa syukurillah, masih tetap berdiri dan terus akan berkembang dan terus akan mengkader generasi-generasi Islam, walaupun tempatnya sudah saya alihkan ke Karawang, di Kampung Susukan Berkah, Desa Mekar Asih, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Dan dengan formasi struktur dan pengurus yang sudah berubah, karena memang semua manusia punya jalan hidup masing-masing, punya jalan perjuangan masing-masing. Karena di awal-awal sudah banyak yang resign, ya sudah beralih menjadi anggota dewan, ya sudah bikin pondok pesantren sendiri yang baru, sudah banyak juga yang sudah menjadi para pengusaha dan yang lain-lain. Dan ada juga di antara teman-teman yang zaman dulu sebagai para pendiri-pendiri yang sudah wafat, ya seperti almarhum Ustadz Rahmat Fadilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, yang kedua yaitu Sekolah Bundian Indonesia, yang sejak awal ini amanah dari Bunda Jauharah Bawazir, baik secara tempat tanah ataupun secara konsep. Dan itulah yang kita pindahkan ke Kampung Telajung, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, amanah wakaf dari Bunda Jauharah Bawazir yang tadinya hanya 1000 meter, kita sudah terus kembangkan. Alhamdulillah, Sekolah Bundian Indonesia hari ini sudah menempati di atas lahan tanah 1 hektar dengan bangunan-bangunan, baik bangunan masjid, ya, kemudian Bundian Islamic Center sebagai tempat pembelajaran semua orang, kemudian kelas asrama yang sudah lengkap. Insya Allah itu sudah akan bisa dijadikan tempat pindahan untuk seluruh para santri, sehingga bisa belajar dengan nyaman, tenang, dan maksimal. Nah, jadi ketika ada yang bertanya Sekolah Bundian Indonesia itu kemana pindahnya, maka saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, semua Sekolah Bundian Indonesia, baik tempatnya, orang-orangnya, kemudian seluruh benda-bendanya yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita pindahkan semuanya ke Kampung Telajung, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Artinya seluruh santri yang tadinya menempati Pondok Pesantren Mimbar Hufaz di Kampung Lubang Buaya, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, semuanya akan dipindahkan ke Kampung Telajung, ya, tidak ada yang dipindahkan ke Karawang, sehingga sekolah bundian yang difasilitasi di atas tanah 1 hektar itu akan ditempati oleh seluruh siswa-siswi dan santri Sekolah Bundian Indonesia dari mulai TK sampai SMA, TK, SD, SMP, SMA, semuanya akan ada di Kampung Telajung.
dan insya Allah di tempat yang baru lebih representatif, ya, lebih luas, lebih leluasa, dan semoga ini menjadi bekal perjuangan kita bersama. Kemudian yang selanjutnya, tempat yang ketiga, karena masjid dan 3 lokal kelas yang ada di pondok pesantren Mimbar Hufaz di kampung Lubang Buaya tidak boleh digabungkan baik ke Telajung ataupun ke Karawang. Syekh Jasim ingin dipindahkan ke tempat khusus, ya, maka kita pindahkan ke tempat baru yang lain, yaitu di Kampung Jegang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Insya Allah kita akan pindahkan masjid itu dan 3 lokal kelas ke Kampung Jegang, dan ini pun akan dijadikan tempat sebagai markas dakwah, ya, sebagai tempat pembinaan umat, sebagai tempat kaderisasi para penghafal Quran, dan semoga mereka semuanya di satu hari nanti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai orang-orang yang siap berjuang melaksanakan Islam dan mendakwahkan Islam serta memperjuangkan Islam di mana saja, dan mereka adalah agen-agen penebar kebaikan bagi semua. Inilah 3 tempat yang menjadi sentra-sentra dakwah yang awalnya di satu tempat di Kampung Lubang Buaya. Dengan adanya pemindahan jalan tol ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan momentum shifting, momentum peralihan perpindahan agar lebih maju. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Zamzam. Semoga perpindahan ini menjadi momentum kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih maju dan berkembang lagi, sebagaimana dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menggali parit, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala percikan batu yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dengan hal itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan perang Khandaq, ya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir ketika ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kalian akan menguasai Romawi, kalian akan menguasai Persia? Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kabar gembira itu. Maka saya pun akan mengatakan kepada semuanya, jangan bersedih, justru kita harus bersyukur. Bagaimana tidak? Yang tadinya satu tempat hanya 1000 meter, kemudian berkembang menjadi 3000 meter. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gantikan itu semuanya dengan Telajung 1 hektar, Jegang 5000 meter, Karawang 3 hektar. Ini adalah keberkahan secara tempat. Dan kita harus yakin, siapapun orangnya yang berhijrah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Kita niatkan hijrah, ya. Dan siapapun yang berhijrah di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya muraghaman katsiran was'ah, tempat yang sangat luas dan harta benda yang sangat banyak. Awalnya satu tempat, kemudian jadi banyak tempat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki masing-masing ke tempat itu, berikan santri masing-masing ke tempat itu, berikan manfaat ke tempat itu, dan kita bisa lebih leluasa berdakwah ke banyak orang, ke banyak tempat, dan semoga ini menjadi amal ibadah, amal kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Kemudian saya ingin menegaskan juga bahwa semua apa yang kita miliki, semua pondok pesantren dan sekolah yang kita bangun, itu kita akadkan wakaf lillahi ta'ala, wakaf untuk Allah, untuk menegakkan agama Allah, agar dikaji di tempat-tempat tersebut ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, ya. Dan saya tidak akan membatasi ahlu sunnah wal jamaah yang mana organisasinya. Silahkan
Yang penting Anda sepakat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini adalah tempat kita semuanya. Bagaimana dengan orang-orang sesat? Maka saya persilahkan untuk belajar ke tempat ini. Silahkan belajar Islam yang benar. Bagaimana untuk orang-orang kafir? Maka saya telah siapkan di tempat ini Bunyan Islamic Center untuk duduk bersama, berdialog, mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Semoga ini menjadi asbab hidayah. Para mu'allaf, silahkan Anda dirikan, bekerja sama dengan Bunyan untuk mendirikan mu'allaf center, sehingga orang-orang yang tadinya tidak paham Islam kita bina bersama di mu'allaf center Bunyan, ya. Orang-orang asing yang bekerja di sekitar kawasan industri, ya, mereka orang-orang asing nggak ngerti Islam itu apa, silakan kita akan undang dan kita siap bekerja sama ketika kita diminta untuk menjelaskan Islam, ya. Dan siapapun silakan manfaatkan tempat ini, dan saya sudah persilahkan tempat ini kepada siapapun, dan saya persembahkan tempat ini untuk kejayaan Islam dan mengharumkan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya pun mengajak kepada semuanya, silahkan jika Anda ingin bersama-sama dengan kami, dengan kita, ya, di tempat ini, ingin mendonasikan sebagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda, maka kami mempersilahkan Anda untuk bersama-sama mendirikan asrama, mendirikan kelas, mendirikan tempat-tempat yang akan dijadikan tempat kaderisasi para santri penghafal Quran, para santri yang kita harapkan kelak akan menjadi para ulama pelanjut perjuangan umat Islam. Bagaimana dengan kondisi lockdown seperti ini? Dengan kondisi lockdown seperti ini, kita pun tidak boleh putus asa. Antum semuanya ada di rumah, walaupun kita terus beraktivitas di pesantren ini, tapi insya Allah kita tidak akan pernah putus asa, dan kita tidak akan pernah melockdown perjuangan ini. Justru saya dan teman-teman, ya, dengan Ustaz Saiful, dengan Ustaz Ferry Firmansyah LC sebagai as-sabiqun al-awwalun, para pendiri pesantren ini, ya, dengan istri mereka Ustaz dengan istri saya Bu Nanin Diah Kurniawati, istrinya Ustaz Saiful, Bu Anissa Kurniasi, istrinya Ustaz Ferry, Bu Fitrah Mutia, kemudian dengan teman-teman yang lain yang bergabung, ya, mulai dari TK yang diketuai oleh Bu Riana, kemudian SD Pak Sabar, kemudian SMP Ustadz Hadi, ya, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya juga. Di SMA ada Ustadz Zamzam. Kita semuanya alhamdulillah tidak pernah berhenti, terus berjuang dan mengabdikan diri melalui jalur pendidikan. Semoga ini menjadi jalan juang kita semuanya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan darinya baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, kita sedang merancang bagaimana sistem pembelajaran ke depan, walaupun pemerintah ini terus melockdown, ya, tapi pembelajaran terus jalan, ya. Dan kita berharap memang lockdown ini segera selesai, wabah virus corona ini segera selesai. Dan inilah yang saya minta kepada antum semuanya, baik para santri ataupun seluruh wali santri dan seluruh jamaah, gunakan 15 hari terakhir di bulan Ramadan tahun 1441 ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mencabut, ya, meniadakan virus corona ini dari seluruh permukaan bumi, wabil khusus dari Indonesia. Ya, karena inilah waktu-waktu yang mustajab, insya Allah. Walaupun kita melihat semua tempat di lockdown, tapi ketahuilah bahwa langit Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah di lockdown, dan tidak akan pernah ada orang yang mampu melockdown langit Allah Subhanahu wa taala. Bermunajatlah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan demi keberkahan kepada kita semuanya. Satu hal lagi sebagai akhir dari apa yang saya ingin sampaikan,
yaitu dimanapun dan kapanpun, tanamkan semangat perjuangan dalam hati kita semuanya, dalam diri kita semuanya, dalam pikiran kita semuanya, sehingga kita belajar dengan media apapun, dimanapun, di kampus manapun. Bagi antum yang sudah melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, maka niatkan itu semuanya taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak diniatkan lillahi taala, maka amal kita akan sia-sia, karena kita tidak ikhlas melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan niat ikhlas itu, Allah Subhanahu wa taala akan dorong kita semuanya agar kita senantiasa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua inilah yang menjadi bekal bagi kita semuanya. Jangan pernah takut hidup dimanapun, karena kita berada dalam kebenaran. Kita harus yakin, siapapun mereka yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah dan terus berjuang berusaha mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang disebut dengan ahsanu amala. Hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian pun ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya menurut para ulama itu memiliki dua tanda. Yang pertama adalah mengikhlaskan seluruh amalnya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang itu dengan kuat, insya Allah kita selamat. Dan kita yakin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Dan surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semuanya sebagai kabar gembira bagi kita semuanya, dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah, mastaqamu, kemudian mereka beristiqomah, berjuang di jalan Allah, mengikuti sunnah Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka orang-orang yang telah mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan istiqomah itu. Allah akan turunkan kepada mereka para malaikat yang senantiasa menjaga kita semuanya dalam kondisi apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya dengan para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala kirim untuk kita. Allah takhafu, janganlah kalian semuanya takut dengan masa yang akan datang. Masa yang akan datang, walaupun banyak informasi akan terjadinya ini, akan terjadinya itu, akan terjadinya dukhon, akan terjadinya dajjal, akan ini, akan itu, segala macam. Ingat kita punya Allah. Ingat kita punya Allah. Jangan pernah takut dengan masa yang akan datang. Jangan pernah takut dengan apa yang akan terjadi. Tawakal kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang akan terjadi. Karena kita yakin siapapun yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah, fahuwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya sebagai tempat untuk berlindung, tempat memohon segala-galanya. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala-galanya bagi diri kita semuanya. Wala tahzanu, dan jangan pernah bersedih. Walaupun saya secara manusiawi sedih meninggalkan tempat yang sudah kita tempati bersama 10 tahun. Bagi antum, bagi saya mungkin 11 tahun. Sedih secara manusiawi, ya wajar. Akan tetapi, ketahuilah, kesedihan kita jangan sampai memasung semangat perjuangan kita. Justru kesedihan ini harus semakin mengokohkan keyakinan kita bahwa hidup ini sementara. Tapi perjuangan bukan sementara.
hidup ini hanya sementara akhirat selama-lamanya. Hidup ini sementara, akhirat selama-lamanya. Maka jadikan setiap langkah yang kita lakukan, setiap tarikan nafas yang kita lakukan adalah mencari bekal agar kita semuanya sukses, berkah, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Inilah semangat perjuangan yang harus terus kita tanamkan pada diri kita. Masa depan kita memang berat, tapi jangan pernah putus asa. Insya Allah ringan ketika kita bertawakal kepada Allah. Masa lalu kita memang banyak kenangan-kenangan indah selama di pesantren dan perjuangan-perjuangan, akan tetapi jangan pernah itu menjadi pemasung perjuangan kita. Kata para ulama, ma madha fata wal mu'ammalu ghaibun walaka as-sa'atu allati kunta fiha. Yang sudah biarkan berlalu. Masa yang akan datang belum menentu. Walaka as-sa'atu allati kunta fiha. Kita memiliki hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan hari ini, maka kita maksimalkan hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berjuang agar diri kita, keluarga besar kita selamat dari hinanya dunia dan siksa api neraka yang selama-lamanya itu. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kabar kepada semua orang beriman yang istiqomah dalam berjuang, yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah berdakwah, istiqomah menebar hidayah, istiqomah menjaga kehormatan diri dan agama Islam ini. Wa abshiru bil jannah. Beri kabar kepada mereka semuanya dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi pemimpin, kami yang akan menjadi pelindung, kami yang akan menjadi penggaransi bagi kehidupan kita semuanya, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Dan bagi mereka apa yang mereka inginkan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi mereka, bagi kita, insya Allah Allah akan kabulkan seluruh doa-doa kita. Bahkan apa yang terbersit dalam hati, terlintas dalam pikiran, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Saya sangat yakin dengan doa-doa kita semuanya, dengan doa-doa antum, dengan setiap lantunan doa dan munajat yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan kabulkan satu demi satu. Bahkan berat Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu semuanya. Maka ketika nanti buka puasa, berdoalah, sisipkan doa untuk saya, sisipkan doa untuk Ustaz Saiful, sisipkan doa untuk para kepala sekolah, sisipkan doa untuk seluruh manajemen, sisipkan doa untuk seluruh guru-guru yang ada di pondok pesantren Mimbar Hufaz dan sekolah budaya di Indonesia. Sisipkan doa untuk teman-teman semuanya, mulai dari TK sampai SMA, bahkan alumni yang sudah menyebar ke seluruh provinsi dan seluruh negara. Untuk mereka para orang tua yang ikhlas bergabung bersama kita, mendidik kita, terus menyemangati kita semuanya. Untuk seluruh jamaah yang ikhlas membersamai kita. Saya ingat betul dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu taklim ke tempat taklim yang lain. Saya ingat betul bahwa dulu awal-awal ketika kita belum punya masjid, seluruh jamaah taklim di bawah tenda, panas, terik matahari, tapi mereka terus ada duduk di majelis taklim kita. Doakan semua, doakan seluruh donatur yang memberikan beasiswa kepada antum sebagai penghafal Quran. Berikan doa kepada mereka orang-orang yang tidak mau disebut namanya, walaupun mereka hanya menyumbangkan sebutir pasir. Saya sangat yakin sebutir pasir yang diwakafkan untuk mendirikan masjid, untuk mendirikan pondok pesantren yang di dalamnya diagungkan asma Allah, maka satu biji pasir itu kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita orang-orang yang ada di tempat itu
benar menggunakan tempat itu. Semoga yang menyumbangkan, mewakafkan satu butir pasir itu, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti dengan gunungan-gunungan keberkahan yang menjadi asbab orang tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Doakan semua orang. Doakan para pemimpin-pemimpin yang ada sekarang agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Agar Allah jaga para pemimpin-pemimpin kita dari kesesatan. Dari mulai RT sampai presiden, kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Kita doakan negeri yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia, dari rongrongan orang-orang yang berniat jahat. Semoga Allah selamatkan, semoga Allah jaga bangsa ini. Kita pun berdoa kepada Allah, semoga wabah yang sedang menjangkit ini segera Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan kita semuanya dari kehinaan ini, dari ujian ini, dari cobaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya keimanan dan ketakwaan sebenar-benarnya iman dan sebenar-benarnya takwa. Semoga Ramadan tahun ini tempat kita berbenah, tempat kita semuanya mengevaluasi diri, tempat kita semuanya berbekal, sehingga setelah Ramadan kita menjadi orang-orang beriman sebenar-benarnya iman, orang-orang bertakwa sebenar-benarnya iman. Bertakwa, kita memiliki mental baja, yakin 100%, tanpa tapi, tanpa ragu bahwa Islam ini memang agama yang akan menyelamatkan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Kita lihat kemungkaran di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, bahkan di handphone kita pun kita bisa berasyik masuk sendirian di kamar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah media-media dajjal jika kita tidak berlindung kepada Allah. Tapi ini bisa menjadi senjata-senjata yang lebih dari senjata apapun untuk mendakwahkan Islam. Maka para pemuda-pemuda Islam, para santri-santri, seluruh santri dimanapun kalian berada, jadikan handphone yang kalian pegang bukan untuk bermaksiat kepada Allah, akan tetapi untuk menebar hidayah, untuk menebar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi seluruh medsos dengan ayat-ayat Al-Quran, isi seluruh medsos dengan yang baik, yang positif, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kebaikan kita, sebarkan dengan senjata antum ini. Mari kita tumbuhkan semangat untuk berdakwah kepada siapapun, dimanapun. Jadilah agen-agen Islam, jadilah para pemuda-pemuda pejuang-pejuang Islam sejak antum muda. Dan semoga estafeta perjuangan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, berikan kepada antum semuanya, sehingga zaman seperti apapun kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselamatkan dari segala fitnah-fitnah yang ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong, ya Allah. Kami lemah, ya Allah, kuatkan kami, Allah. Kami tidak tahu apa-apa, ya Allah. Ilhamkan kepada kami yang akan menjadikan kami selamat di dunia dan di akhirat. Berikan kemampuan kepada kami untuk terus menebar manfaat ke banyak orang dimanapun dan kapanpun, ya Allah. Jadikan semua kepala sekolah orang-orang yang saleh dan salehah, begitu pula seluruh manajemennya, begitu pula seluruh guru-gurunya, semuanya sehat walafiat, saleh salehah, menjadi para pejuang-pejuang Islam, menjadi asbab hidayah bagi seluruh santri-santri, bagi seluruh wali santri, sehingga kita semuanya akan disatukan hatinya, akan disatukan pemikirannya, akan disatukan idealismenya, mimpi-mimpinya, yaitu untuk melaksanakan Islam bersama-sama, memperjuangkan Islam bareng-bareng, mendakwahkan Islam kepada semua orang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kebersamaan kita bukan hanya kebersamaan jasad, akan tetapi kebersamaan hati, pikiran,
dan juga agenda-agenda dakwah ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pertemukan kita semuanya di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita semuanya di surga Firdausil A'la. Saya banyak dosa. Semoga antum semuanya selamatkan saya kelak di akhirat. Kita semuanya saling bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah bersama, bahwa kita pernah berjuang bersama, bahwa kita pernah dipertemukan Subhanahu wa taala dengan ikatan-ikatan iman. Dan semoga hal itu akan menghantarkan kita semuanya pada syahid dan surga Firdausil A'la. Karena Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa yang sedang kita lakukan, yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan. Ikhwani a'azakumullah. Maafkan segala kekurangan saya. Doakan saya. Mari kita saling mendoakan, saling bantu-membantu. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita semuanya. Karena al-mu'min qawiyyun bi akhihi. Umat Islam, orang-orang beriman akan semakin kuat ketika mereka bekerja sama dengan orang-orang beriman yang lainnya. 5 jari Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, kemudian 5 jari itu dikumpulkan dalam satu kepalan. Ini menjadi sebuah kekuatan yang tidak akan pernah dikalahkan, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan itu. Siapa yang akan menghancurkan kita? Setan, iblis yang terus menghembuskan tipu dayanya, muslihatnya kepada hati kita, sehingga kita jauh dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani azzabillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada antum semuanya. Saya persilahkan jika ada di antara para guru, para santri, para wali santri, jamaah semuanya yang akan bertanya, saya persilahkan, silahkan chat di message atau japri ke saya, ataupun jika dirasakan cukup apa yang menjadi penjelasan saya ini, semoga ini menjadi penjelasan bagi semuanya, sehingga semuanya paham estafet perjuangan setelah pondok pesantren Mimbar Hufaz yang ada di Lubang Buaya itu kita ratakan dengan tanah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya untuk terus melanjutkan perjuangan pada tahapan-tahapan selanjutnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Saya kembalikan lagi kepada host, kepada Ustaz Syauqi Mu'arrifi. Jazakumullah khairan Ustaz. Silahkan waktu selanjutnya saya berikan kepada antum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.